ditangkap dan diadilinya Jokowi secara legal konstitusional itu sudah jauh dari cukup Prabowo Subianto untuk melanjutkan gugatan yang kita ajukan sejak sekarang. Rakyat akan terus menggugat. Sebenarnya sudah menunjukkan warisan yang semakin bermasalah, bahwa beliau ini harus ditangkap dan diadili. Prabowo Subianto melanjutkan proses hukum terhadap Joko Widodo. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, jadi saya kira kalau kualifikasi atau delik untuk diadili, ditangkap dan diadilinya Jokowi secara legal konstitusional itu sudah jauh dari cukup, sudah sangat berlebihan. Sehingga kita sudah menyuarakan itu panjang, gitu kan? Masalahnya ini tidak bisa terlaksana karena Jokowi itu menggunakan politik kotor, termasuk menggunakan politik stick and carrot. Ada yang diiming-iming dengan imbalan, tapi ada juga yang diancam karena punya kasus, sehingga lancarlah dia punya agenda, sehingga tidak mungkin terjadi apa yang namanya proses hukum terhadap pengkhianat konstitusi ini, gitu. Nah, lalu kalau itu sudah gagal, bagaimana berikutnya? Seandainya sudah lengser, ini bisa segera diproses, tetap diproses, ya kan? Nah, saya kira yang mendesak adalah mulai sekarang kita mengajukan gugatan ke pengadilan, apakah pidana atau perdata. Kalau sudah dilaporkan misalnya ke polisi, atau ke Mahkamah Agung, atau itu ke pengadilan negeri, ini tidak bisa dihentikan. Maka saya kira yang perlu segera dilakukan adalah bagaimana supaya kejahatan-kejahatan itu digugat dari sekarang. Ya, antara lain Jokowi banyak melakukan kebohongan, maka ini perlu digugat dari sekarang. Yang kedua, misalnya untuk proyek-proyek yang masuk kategori PSN, proyek strategis nasional. PSN ini sebetulnya ada kriteria yang harus dipenuhi kalau suatu proyek negara itu atau proyek siapapun itu, proyek swasta itu harus memenuhi kriteria tertentu baru boleh masuk kategori PSN. Nah, ternyata misalnya untuk PIK 2, untuk BSD, untuk Surabaya Front City, ini kriterianya tidak jelas dan ini sangat buru-buru dimasukkan, dan yang menerbitkan itu kalau selama ini itu oleh Presiden melalui Perpres, ini dilakukan oleh Permenko, oleh Menko Perekonomian. Ini sudah satu pelanggaran dan itu akan kita gugat ke pengadilan supaya ini dibatalkan, tapi sekaligus untuk menuntut pelaku pelanggaran ini supaya diproses secara hukum. Antara lain itu adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Dan penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawab itu adalah Joko Widodo. Saya kira itu mungkin dua hal penting yang harus kita lakukan. Tetap bersuara untuk menggugat Jokowi ditangkap dan diadili sebelum lengser. Tapi nanti kalau sudah lengser, apa yang kita file ke berbagai lembaga, apa itu ke polisi, ke pengadilan, ke MA, ini bisa berlanjut setelah pemerintahan berganti untuk diproses juga secara hukum. Kita tidak bicara yakin tidak yakin, tapi ini kita bicara bahwa ini negara hukum. Sehingga kalau yang namanya Prabowo sebagai prajurit Sabta Marga mengaku benar-benar prajurit Sabta Marga, maka mestinya apa yang diproses, yang harusnya diproses secara hukum karena ini negara hukum, dia harus lanjutkan. Tidak ada alasan untuk tidak memproses. Kalau dia tidak proses, justru dia bermasalah.
dia melanggar sumpah prajurit misalnya, dia melanggar konstitusi, dia melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau dia tidak memproses itu, jadi mau tidak ada alternatif lain bagi yang namanya Prabowo Subianto untuk melanjutkan gugatan yang kita ajukan sejak sekarang, termasuk sebelumnya tentang pengkhianatan Jokowi terhadap konstitusi yang sudah begitu banyak daftarnya. Kalau sikap dia seperti itu, ya dia sama saja, dan saya kira rakyat akan terus menggugat. Ya, saya kira perlawanan rakyat itu akan semakin masif kalau dia melanjutkan sesuatu yang sudah bermasalah bagi di hadapan rakyat. Tapi juga yang lebih penting, secara internasional citranya dia kan jatuh. Dia misalnya akan tidak banyak itu dukungan dari negara-negara luar itu terhadap pemerintahannya. Misalnya untuk berhutang dihalangi, atau proyek-proyek yang dia akan ajak investor dari luar itu akan tidak tertarik kalau sistem demokrasinya itu dibunuh di sini gitu. Justru kan karena kita menunjukkan kita punya sistem, kita punya konstitusi, undang-undang, lalu demokrasi berjalan di sini, maka banyak negara yang berbondong-bondong untuk datang dan melakukan investasi. Tapi kalau ini justru yang terjadi sebaliknya, ya apa dia bisa hidup sendiri? Hidup tanpa ada bantuan dari luar. Meskipun bukan berarti kita merelakan negara ini untuk digadaikan kepada asing atau investor asing. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya ada kerjasama yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan bagi negara yang akan bekerja sama dengan kita. Dan itu akan terjadi kalau demokrasi tegak, konstitusi dijalankan di sini, hukum juga ditegakkan, rakyat juga itu dihormati, HAM-nya gitu. Dan di mana-mana kan orang di seluruh dunia itu bicara soal HAM. Kalau di sini HAM-nya dibunuh, lalu kita mau apa? Apakah Prabowo mau melakukan seperti itu? Apakah dia akan semakin represif? Saya kira tidak akan seperti itu. Dan ini juga peringatan bagi beliau. Kalau beliau itu melanjutkan pemerintahan Jokowi lebih represif, dia harus siap-siap berhadapan dengan rakyat. Tapi sebaliknya, dia mengakomodasi aspirasi rakyat, maka dia akan didukung. Maka tinggal pilih saja. Dia mau pilih keluarga Jokowi, dinasti Jokowi, atau cawe-cawe Jokowi, intervensi Jokowi, atau dia menunjukkan bahwa dia memang pemimpin sejati, prajurit Sabta Marga. Dan saya kira rakyat memilih yang kedua ini kan, bagi dia untuk dijalankan. Ya, saya kira kejadian pagi ini menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya sudah menunjukkan warisan yang semakin bermasalah bagi negara dan rakyat. Sudah terlihat bagaimana Jokowi yang sudah begitu banyak melanggar konstitusi dan undang-undang peraturan yang berlaku, termasuk melanggar HAM di Indonesia selama ini, yang diharapkan waktu lengser itu mewariskan sesuatu yang baik, justru yang terjadi sebaliknya. Semakin represif, semakin menunjukkan belangnya bahwa dia ini anti demokrasi, pengkhianat konstitusi, yang dengan begitu saya kira sangat-sangat relevan apa yang sudah setahun lebih kita suarakan, bahwa beliau ini harus ditangkap dan diadili. Tidak ada alternatif lain. Kita mau yang namanya Prabowo Subianto melanjutkan proses hukum terhadap Joko Widodo terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan selama ini.